Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Andi Siska Family. Hai teman-teman, hai bunda-bunda, dan hai semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah dan tentunya dipermudah dalam segala hal yang ingin kita lakukan setiap harinya. Nah, di sini teman-teman, aku lagi nyuci daun pandan ya. Daun pandan ini aku mau blend. Nah, sebelum aku blend, di sini aku potong-potong. Nah, setelah aku potong-potong, lanjut aku cuci bersih. Di sini aku mau bikin kue lumpur surga ya teman-teman, karena semalam itu aku dapat orderan. Jadi malam hari ya ini aku kerjakan teman-teman, karena orderannya tengah malam sedangkan besok paginya sudah mau diambil oleh customer atau pemesannya, makanya aku bikin di tengah malam ya. Makanya bayangan-bayangan tangan aku itu sering muncul ya di dalam kamera karena posisinya ini di malam hari. Jadi pencahayaan di dalam dapurku itu aku nyalain lampu, makanya bayangan seperti ini sering muncul. Nah, lanjut ke videonya teman-teman. Di sini aku udah potong-potong daun pandannya dan aku masukkan ke dalam blender dan aku tambahkan air 300 ml. Kenapa 300 ml? Karena di sini lumpur surganya aku akan bikin sebanyak 3 pirex dan masing-masing satu pirexnya itu kita pakai air daun pandan sebanyak 100 ml. Jadi jika kita tambahkan dari ketiga pirexnya nanti ini sebanyak 300 ml. Nah, di sini kita saring dulu air daun pandannya biar yang di blender itu nggak masuk semua atau ampasnya si daun pandan ini nggak ikut masuk ke dalam air daun pandan, biar hasilnya lebih jernih dan halus ya teman-teman. Nah, selesai ngeblend dan memeras air daun pandannya ini agar ampasnya terpisah dengan airnya, aku masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Nanti jika sudah mau dipakai, baru aku keluarkan lagi karena kemungkinan pembuatan lumpur surga ini agak lumayan lama karena melalui proses pengukusan. Jadi, biar air daun pandannya ini awet, aku masukkan dulu ke dalam kulkas. Nanti mau dipakai, baru aku keluarkan sebanyak 100 ml untuk persediaan atau pembuatan satu pirex kue lumpur. Nah, di sini bahannya untuk lapisan pertama aku siapkan 3 butir telur. Nah, di sini aku pecahkan 3 butir telur. Kemudian aku tambahkan gula sebanyak 7 sendok makan. Nah, di sini gulanya opsional ya teman-teman, bisa 7 dan bisa juga 8. Tapi saya nggak terlalu suka dengan manis dan pemesan juga atau customernya minta nggak usah terlalu manis, yang sedang-sedang aja, makanya aku pakai 7 sendok makan. Nah, setelah itu kita aduk-aduk si telur dan gulanya agar merata dan gulanya ini larut dalam telur. Kita kocok-kocok sampai rasa gula atau gerindil gulanya itu hilang. Jadi setelah kita kocok-kocok telur ini, kita akan masukkan lagi bahan selanjutnya. Nah, bahan selanjutnya itu ada 2 sendok makan tepung terigu protein. Nah, setelah aku masukkan 2 sendok makan terigu, kita tambahkan lagi 100 ml air pandannya yang tadi aku simpan dalam kulkas, aku keluarkan sebanyak 100 ml. Jadi kita harus pakai sebuah takaran ya teman-teman, biar kita tahu ukurannya pas, karena kadang kalau kita buat kue seperti ini takarannya atau airnya berlebihan itu kadang hasilnya bukan nggak jadi ya, kurang bagus. Nah, lanjut. Di sini aku tambahkan lagi santan sebanyak 150 ml. Di sini aku pakai 1 bungkus santan kara yang kecil berbentuk kerucut. Di situ aku masukkan, kemudian aku tambahkan air dan kita ukur sebanyak 150 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan dan kita tambahkan juga pasta pewarna hijau biar rasanya atau warnanya pun lebih cantik. Nah, sebelum kita kukus kuenya, kita ngambil pirex dulu dan saring adonan yang kita buat
biar hasilnya bersih dan gak ada gerindil-gerindil yang tersisa. Nah setelah itu kita kukus selama 20 sampai 25 menit. Jadi itu dia resep untuk lapisan pertama. Nah sambil kita ngukus, kita tunggu sampai 25 menit. Kita bikin lapisan untuk kedua. Nah di sini lapisan keduanya aku pakai 400 ml santan kara. Di sini juga aku pakai santan kara yang berbentuk kerucut, aku pakai 2 bungkus, kemudian aku tambahkan air dan aku ukur sesuai dengan takarannya yang sudah kita tentukan, atau dalam resep ini sebanyak 400 ml. Kemudian aku tambahkan 1 sendok tepung beras dan 1 sendok tepung maizena. Kemudian jangan lupa tambahkan garam secukupnya atau sesuai selera ya. Di sini aku pakai setengah sendok teh biar rasanya agak garing dan renyah gitu ya. Oke, lanjut kita masukkan ke dalam panci ya. Ini panci yang biasa aku pakai masak Indomie. Jadi ukuran pancinya nggak usah terlalu besar, cukup begini saja udah cukup. Nah setelah itu kita masak di atas kompor dengan api sedang. Nah kita aduk-aduk sampai adonan yang kedua ini atau si santan ini mengental, mengeluarkan letup-letup di pinggir-pinggirnya, itu menandakan bahwa adonan kedua ini udah matang. Nah kita aduk-aduk sampai matang ya teman-teman. Nah di samping itu kita nunggu kukusan untuk lapisan pertama semoga cepat matang. Dan setelah kukusan pertama matang, kita masukkan si adonan kedua atau lapisan keduanya. Nah, di sini kita cek ya teman-teman, udah matang atau tidak. Nah, di sini alhamdulillah untuk lapisan pertama lumpur surganya udah matang. Lanjut kita masukkan adonan keduanya. Nah, di sini adonan keduanya aku masukkan secara perlahan, gak langsung numpain turun, nanti merembes sampai ke bawah. Makanya kita nuangnya itu hati-hati pakai sendok ya teman-teman, biar nggak merusak adonan yang pertama. Makanya di sini aku perlahan dan sangat hati-hati menuang, bisa dari tengah ke pinggir, bisa juga dari pinggir ke tengah. Jadi seperti itu ya teman-teman pembuatan untuk lumpur surganya. Nah di sini setelah kita tuang semua, kita bisa ratakan untuk menghasilkan hasil yang lebih rapi dan tertata gitu ya teman-teman. Nah di sini kita kukus lagi selama 10 sampai 15 menit untuk lapisan keduanya. Nah sambil kita nunggu kematangan dari Pyrex pertama, kita lanjut untuk membuat adonan Pyrex kedua. Nah di sini langsung aja, aku nggak mulai dari awal karena tadi di awalan udah aku jelasin resepnya dan apa-apa saja bahannya. Lanjut di sini aku langsung aja buat ngocok-ngocok bahan keseluruhan dan aku saring untuk Pyrex kedua. Nah di sini bahannya sama ya teman-teman. Kemudian kita tuang sama seperti tadi, memakai tapis biar gerindil-gerindil nggak ada yang tersisa untuk adonan pertama. Nah lanjut aku kukus lagi di atas kompor dengan api yang sedang. Kemudian aku bikin lagi untuk lapisan keduanya sama seperti yang pertama tadi, langsung aja kita masak ke dalam kompor, bahannya pun sama, tidak ada perbedaan. Nah ini dia udah matang ya teman-teman untuk Pyrex pertama, dan ini baru aja aku dinginkan juga untuk Pyrex keduanya. Dari sini suhunya udah dingin ya, udah nggak panas, makanya aku bungkus biar lebih sehat atau menjaga kesterilan dari lumpur surga ini. Kenapa? Karena kadang itu ada lalat atau ada semut. Nah kita lindungi seperti ini sebelum kita masukkan ke dalam kulkas, karena besok paginya itu akan dijemput oleh customer atau si pemesan kuenya. Jadi kita harus membuatnya secantik mungkin biar si customer ini atau pemesannya pengen pesan lagi, karena kita membungkusnya dengan rapi dan kita juga hias secantik mungkin ya. Tidak terlalu ribet ya untuk menghias lumpur surga. Kita hanya butuh sehelai daun pandan, kita gunting kecil-kecil, langsung kita kasih di tengah-tengah itu biar tampilannya lebih cantik dan menarik ya. Gitu ya teman-teman, seni dalam penjualan. Nah di sini aku bungkusin lagi untuk Pyrex ketiganya. Jadi seperti itu ya teman-teman, jika kita bikin kue atau kue lumpur seperti ini untuk lebih mempercepat, makanya bahannya itu kita lebihkan khusus untuk daun pandannya karena itu susah untuk dikerjakan. Oke, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, semoga teman-teman terinspirasi untuk dari resep
kue lumpurku ini. Jika ada kekurangan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.